semuanya, kembali lagi bersama saya Alfiandra di Ngobrol-Ngobrol di Kantin. Pada hari yang cerah ini kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu ada Adinda dan juga Jennifer. Silakan perkenalkan diri kalian sendiri. Halo semuanya, aku Adinda. Di sini saya sangat senang bisa ikut membahas topik yang menurut aku sangat relevan di kehidupan sehari-hari. Dan halo, aku Jennifer. Siap berbagi pengetahuan tentang pengelolaan sampah khususnya eco-engine. Nah, pada hari yang cerah ini kita akan mengobrolkan tentang eco-enzim. Kita mulai dari pertanyaan yang bisa dilihat dengan mata kita langsung, yaitu tentang sampah. Bagaimana sih kondisi sampah di lingkungan kalian? Jujur, kondisi sampah untuk saat ini cukup mengkhawatirkan. Di komplek rumahku banyak sekali tumpukan sampah organik seperti organik dapur, contohnya kulit bawang, kulit buah, ataupun nasi yang sudah bersih itu menumpuk dan menyampur menjadi satu. Aku setuju. Bahkan di sekolah pun masih banyak siswa yang tidak bisa memilah sampah. Sisa makanan di kantin bercampur dengan plastik minuman, akibatnya tempat sampah jadi cepat penuh dan saling bau. Nah, dan itu baru satu hari loh. Bayangin kalau ribuan orang dan ribuan siswa atau ribuan warga di sekitar kita melakukan hal yang sama seperti itu. TPL akan semakin Dan saya pernah melihat di artikel bahwa 80% dari sampah rumah tangga kebanyakannya organik. Jadi kalau dibiarkan dampaknya bakal besar ya. Besar banget. Dari sisi kesehatan, sampah organik yang membusuk jadi sarang bakteri dan virus, lalat datang, bau menyebar dan bisa menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, atau infeksi lainnya. Nah, untuk lingkungan juga parah, seperti saat hujan, air dari tumpukan sampah itu mengalir ke sungai ataupun ke lingkungan sekitarnya yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan di sungai tersebut, seperti ikan-ikan akan tercemar dari air yang terkontaminasi oleh sampah tersebut. Di sekolah juga terasa kalau sampah tidak dikelola, halaman jadi kotor, banyak lalat, dan suasana belajar jadi gak nyaman. Kita jadi kehilangan rasa betah di lingkungan sekolah. Lalu apa sih yang membuat eco-enzim itu menjadi solusi? Eco-enzim bisa membantu mengurangi sampah organik dari sumbernya. Jadi kulit buah yang biasanya kita langsung buang itu bisa menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat untuk kita. Selain mengurangi sampah, proses pembuatannya juga sederhana dan tidak perlu alat canggih. Semua orang bisa buat sendiri di rumah. Lalu apa sih sebenarnya itu eco-enzim? Eco-enzim adalah cairan multifungsi yang dibuat dari fermentasi sampah organik seperti sisa buah dan sayuran, gula merah dan air selama minimal 3 bulan. Eco-enzim adalah cairan hasil fermentasi dari 3 bahan saja. Yang ke-1, gula merah, gula pasir atau molase. Yang kedua, sampah organik seperti buah. Yang ketiga, air difermentasi selama 3 bulan lalu menghasilkan cairan yang punya banyak manfaat. Manfaatnya juga sangat luas. Yang pertama itu bisa menjadi pembersih lantai yang alami. Yang kedua bisa menyuburkan tanaman dan tanah. Yang ketiga bisa menghilangkan bau yang enggak sedap seperti bau dari sampah. Yang keempat yaitu bisa mengusir serangga juga. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan eco-enzim dapat menurunkan kadar polutan dalam air. Untuk tambahan, apakah kalian pernah menggunakan eco-enzim? Pernah, di rumah aku pakai untuk ngepel lantai, hasilnya bersih, nggak licin, terus harum lagi. Kalau aku itu dipakai di tanaman, aku campurkan sedikit eco-enzim dengan air lalu aku semprotkan ke tanaman tersebut. Tanaman itu langsung lebih hijau dan lebih subur. Nah, sekarang kita hubungkan, apa sih hubungannya eco-enzim dengan mata pelajaran PKWI? Nah, di PKWI kita belajar tentang keterampilan, terus kreativitas atau pembuatan ataupun pengolahan produk. Nah, eco-enzim adalah salah satu contoh produk yang bisa dihasilkan atau dikembangkan menjadi usaha. Betul, kita bisa membuat eco-enzim, mengemasnya dengan baik, membuat label, menentukan harga, dan menjualnya sebagai produk ramah lingkungan. Ini juga mengajarkan siswa untuk berpikir lebih inovatif dan berpikir bagaimana sih cara mengubah suatu yang dianggap sampah menjadi suatu produk yang berharga. Dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa sampah organik adalah masalah besar.
tetapi bisa diatasi dengan solusi yang sederhana, yaitu ekoenzim. Ekoenzim juga menjadi peluang usaha melalui pelajaran PKWU. Ayo mulai peduli lingkungan dari hal kecil, pilah sampah, dan coba buat ekoenzim sendiri. Kalau kita konsisten, lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat bisa jauh lebih bersih dan sehat. Sekian dari podcast ngobrol-ngobrol di kantin untuk hari ini. Semoga materi yang mereka sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.